Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Manajemen Strategis bersama saya Muhammad Tuqman Hakim. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman, kita sudah membahas ya terkait dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal di suatu perusahaan untuk mengatur bagaimana strategi yang tepat di dalam suatu perusahaan memutuskan. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan kekuatan suatu perusahaan dan bagaimana mencapai keunggulan kompetitif. Baik, sebenarnya tujuannya untuk apa? Kayak gitu ya, untuk melihat dalam pembahasan ini, yang pertama, mengidentifikasi bagaimana dan kapan suatu perusahaan itu harus menyerang, menguasai pasar, dan bertahan, mempertahankan pasar yang sudah ada. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagaimana langkah yang harus diambil, first mover, dan kemudian melihat bagaimana caranya untuk mendapatkan pengikut yang lebih banyak sampai langkah akhir yang harus dilihat untuk tetap mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, menjelaskan benefit dari strategi dan risiko. Nah, kadang-kadang ketika kita melihat keuntungan yang besar, tapi terkadang kita lupa, seiring berjalannya keuntungan yang besar juga terdapat risiko yang besar. High risk, high return. Nah, dengan expanding company secara horizontal menggunakan dari merger maupun akuisisi kayak gitu ya teman-teman ya. Baik, langkah-langkah yang terbaik seperti apa kayak gitu ya. Ada best offensive di dalam menentukan strategi ofensif. Yang pertama, fokus pada keunggulan kompetitif yang teman-teman miliki. Ketika teman-teman ada di suatu perusahaan, fokus pada keunggulan yang ada. Pertahankan, kalau bisa tingkatkan, kayak gitu ya. Kalau bisa keunggulan yang sudah dimiliki itu bisa berkelanjutan. Kemudian yang kedua, lebih menerapkan sumber daya yang dimiliki tetapi tidak dimiliki oleh rival. Nah, berarti kayak punya unik sumber daya perusahaan yang dimiliki daripada rival yang ada. Nah, itu bisa menjadi keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga, buat suatu gebrakan yang cepat. Nah, dan sampai yang keempat ya, mempertahankan action juga. Jadi membuat gerakan yang cepat di dalam melakukan ofensif, penyerangan dalam menguasai pasar, dan juga mempertahankan pasar yang ada. Contohnya apa Pak yang mudah ya? Misalnya teman-teman bisa melihat ya, beberapa perusahaan makanan yang sejenis yang saling menjatuhkan kayak gitu ya. Atau ini kurang sehat kayak gitu, lebih sehat yang ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah paham terkait dengan itu. Kemudian selanjutnya ada strategi Blue Ocean Strategy. Ini merupakan special case ya teman-teman ya. Di dalam Blue Ocean Strategy ini, teman-teman di dalam suatu perusahaan menciptakan suatu pasar baru. Kalau di zaman dulu ya, biasanya air itu gratis. Semua tersedia. Tetapi ada orang yang berpikir untuk menjual air. Nah, sehingga adanya Aqua. Setelah itu muncul beberapa perusahaan yang sejenis yang menjual air. Nah, dulu Aqua tidak ada pesaingnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi masuk di dalam Blue Ocean. Di mana masuk di dalam perusahaan baru yang di dalamnya belum ada pesaing. Baik, ini defensive strategi ya. Tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya untuk melindungi pasar yang sudah ada dan menjaga competitive advantage yang dimiliki. Nah, dengan cara melakukan blocking ya, blocking dari rival maupun berupaya melihat sinyal-sinyal yang mengganggu atau membahayakan perusahaan, itu perlu diantisipasi. Demikian podcast manajemen strategis terkait dengan strengthen
company. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.